Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang konvergensi bersyarat. Presentation by Group 1. Our group members, Aidil Adha, Anggi Kurnia Putri, Anissa Fakrianti, and Umar Wahid Arif. Apa sih konvergensi bersyarat itu? Jadi, konvergensi bersyarat merupakan bagian dari deret berganti tanda, yang dimana kekonvergenan dari deret berganti tanda itu terbagi menjadi dua, yaitu konvergensi mutlak dan konvergensi bersyarat. Jadi, sebelum itu, mari kita pelajari dulu sekilas terkait deret berganti tanda. Deret adalah penjumlahan dari kumpulan bilangan terurut, sedangkan deret berganti tanda, sesuai dengan namanya, maka tanda dari deret itu berganti-ganti, yakni selang-seling antara penjumlahan dan pengurangan. Bisa dilihat pada layar, A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah, dan seterusnya. Yang jika dinotasikan dalam sigma menjadi jumlah negatif 1 pangkat N dikurang 1 dikali AN untuk nilai N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Adapun syarat dari deret berganti tanda ini ada 3. Yang pertama, tanda dari deret itu berganti-ganti, seperti penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya, ataupun pengurangan, penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, dan seterusnya. Yang kedua, AN lebih besar dari sama dengan 0 atau tak negatif. Yang ketiga, AN lebih besar dari AN ditambah 1, atau deret menurun. Jika kita menemukan deret yang memenuhi ketiga syarat di atas, dan jika dicari limit AN dengan N menuju tak hingga dan hasilnya adalah 0, maka deret tersebut adalah konvergen. Lebih jauh, jika jumlahnya ditaksir dengan Sn, maka kesalahannya tak lebih daripada AN ditambah 1. Dengan mutlak S dikurang Sn, kecil dari sama dengan AN ditambah 1. Jika kita menemukan bahwasanya deret ganti tanda itu konvergen, sebenarnya itu terbagi dua, yaitu konvergen mutlak dan konvergen bersyarat. Yang dimaksud dengan konvergen mutlak adalah kedua-duanya konvergen. Misalkan ada deret sigma UN yang konvergen, dan apabila dimutlakkan juga konvergen. Sedangkan konvergen bersyarat yaitu misalkan ada sigma UN deret yang konvergen, tetapi apabila dimutlakkan menjadi tidak konvergen. Hal itu berdasarkan teorema ini. Diketahui deret sigma UN sembarang. Jika sigma mutlak UN konvergen, maka sigma UN konvergen. Kebalikan teorema di atas tidak berlaku, sehingga kekonvergenan sigma UN tidak menjamin kekonvergenan sigma mutlak UN. Masuk ke topik utama kita, konvergensi bersyarat. Deret sigma UN dikatakan konvergen bersyarat jika sigma UN konvergen, tetapi sigma mutlak UN divergen. Jika teman-teman masih bingung apa itu konvergen dan divergen, berikut penjelasannya. Deret konvergen yakni jika jumlah suku-suku dalam deret mendekati suatu nilai tertentu, ketika jumlah suku yang dijumlahkan semakin banyak, maka deret tersebut dikatakan konvergen. Sedangkan deret divergen yaitu jika jumlah suku-suku dalam deret terus meningkat atau menurun tanpa batas dan tidak mendekati nilai tertentu, sehingga tidak konvergen ke suatu nilai tertentu, maka deret tersebut dikatakan divergen. Selanjutnya yaitu, apakah deret berikut konvergen? Kita mempunyai deret 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4
ditambah 1/5 ditambah seterusnya. Ini dapat kita ubah menjadi bentuk sigma 1/n dari n sama dengan 1 menuju tak terhingga. Deret ini juga disebut dengan deret harmonik yang divergen. Kenapa kita sebut sebagai deret yang divergen? Mari kita lanjut ke penyelesaiannya. Kita dapat mengelompokkan suku-suku dalam deret harmonik. Sigma 1/n dari n sama dengan 1 menuju tak terhingga sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 dan 1/4 kita kelompokkan ditambah 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8 kita kelompokkan ditambah seterusnya. Setiap kelompok memiliki jumlah minimal, yaitu jumlah minimal kelompok pertama yaitu 1, jumlah minimal kelompok kedua yaitu 1/2, dan jumlah minimal kelompok ketiga yaitu 1/3 ditambah 1/4 lebih besar atau sama dengan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah. Jumlah minimal kelompok keempat yaitu 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7 ditambah 1/8 lebih besar atau sama dengan 1/8 ditambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8, jadi sama dengan setengah. Melihat pola ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah dari setiap kelompok lebih besar atau sama dengan 1/2. Jika kita terus mengelompokkan suku, kita akan mendapatkan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 ditambah seterusnya. Jumlah ini akan terus bertambah tanpa batas, sehingga deret harmonik divergen. Selanjutnya, bagaimana dengan deret berganti tanda berikut? Ada 1 dikurang setengah tambah 1/3 kurang 1/4 tambah 1/5 dikurang seterusnya. Itu bisa kita ganti dengan sigma dari negatif 1 pangkat n tambah 1 kali 1/n untuk n sama dengan 1 hingga tak berhingga. Ini merupakan deret ganti tanda harmonik yang konvergen. Nah, selanjutnya kita lakukan uji konvergensi. Yang pertama, AN besar daripada AN tambah 1. Itu untuk mengecek apakah dia monoton turun. AN sama dengan 1/n. AN tambah 1 sama dengan 1/n tambah 1. N kecil dari N tambah 1. 1/n lebih besar dari 1/n tambah 1. Artinya AN besar dari AN tambah 1. Selanjutnya, hasil limitnya. Limit dari N menuju tak hingga dari 1/n itu sama dengan limit 1/n bagi 1/n untuk N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Lalu yang ketiga, ada deret dimutlakkan. Nah, untuk sigma dari negatif 1 pangkat N tambah 1 kali 1/n mutlak untuk N sama dengan 1 hingga tak hingga itu sama dengan sigma dari 1/n untuk N sama dengan 1 hingga tak hingga. Nah, dari situ kita tahu bahwasannya deret tadi itu konvergen. Namun setelah dimutlakkan, dia menjadi divergen. Inilah yang dinamakan konvergen bersyarat. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan deret berikut apakah deret konvergensi mutlak atau konvergensi bersyarat, di mana deretnya adalah sigma dari negatif 1 pangkat n tambah 1 dikali 1/akar n pangkat 3. Untuk mencari apakah deret tersebut konvergensi mutlak atau konvergensi bersyarat, kita perlu uji konvergensi. Hal yang pertama kita lakukan adalah menentukan apakah deret tersebut monoton turun.
Deret monoton turun jika AN lebih besar dari AN tambah 1. Dalam deret, AN sama dengan 1 per akar N pangkat 3 dan AN tambah 1 sama dengan 1 per akar N tambah 1 pangkat 3. Akar N pangkat 3 lebih kecil dari akar N tambah 1 pangkat 3. Sehingga 1 per akar N pangkat 3 lebih besar dari 1 per akar N tambah 1 pangkat 3. Sehingga AN lebih besar dari AN tambah 1. Maka deret ini monoton turun. Selanjutnya, kita mencari hasil limit. Limit 1 per akar N pangkat 3 ketika N menuju tak hingga sama dengan limit 1 per N pangkat 3 per 2 ketika N menuju tak hingga. Berdasarkan sifat limit tak hingga, nilai limit tersebut adalah 0. Sehingga deret ini merupakan deret konvergen. Kemudian, deret tersebut kita mutlakkan sehingga menjadi sigma dari mutlak negatif 1 pangkat N tambah 1 dikali 1 per akar N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 hingga tak berhingga sama dengan sigma 1 per akar N pangkat 3 untuk N sama dengan 1 hingga tak berhingga. Sama dengan sigma 1 per N pangkat 3 per 2 untuk N sama dengan 1 hingga tak berhingga. Jumlah dari suku deret ini akan terus bertambah tanpa batas, sehingga deret ini adalah deret divergen. Deret ini merupakan deret konvergen, tetapi setelah dimutlakkan, deret tersebut menjadi deret divergen. Maka, deret ini merupakan deret konvergen bersyarat. Konvergensi bersyarat memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang, seperti teori aproksimasi, fisika dan teknik, keuangan, dan probabilitas. Dalam teori aproksimasi, konvergensi bersyarat digunakan dalam aproksimasi fungsi, misalnya deret Fourier. Dalam fisika dan teknik, simulasi fisik yang melibatkan osilasi atau pola gelombang, konvergensi bersyarat memainkan peran penting dalam representasi seri. Dalam keuangan dan probabilitas, model stokastik yang melibatkan variabel random atau proses acak seringkali memanfaatkan sifat konvergensi bersyarat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami mengenai konvergensi bersyarat. Terima kasih.